Anda sedang mendengarkan suara profetis dari para nabi, hambanya John Patrice Vanggidai, Penatua Jemaat Victory Life Community Kupang. Dengarkanlah dan lakukanlah perintah Tuhan melalui para nabi, maka engkau akan berhasil. Selamat mendengarkan. Yang kedua adalah apa? Yaitu saling mendukung di dalam doa. Itulah sebabnya kenapa kita men-set up menara doa, didorong untuk 7 kali atau 6 kali 24. Artinya 6 hari dibuka terus untuk kita masuk dalam doa-doa kita. Kenapa? Karena di situ seorang mitra berkomitmen untuk berdoa bagi pekerjaan pelayanan. Ya. Kita hamba Tuhan menjadi prioritas. Doa untuk saudara-saudara. Walaupun sibuk, segala macam sibuk, tapi saya pribadi saya harus tahu bahwa tanggung jawab saya adalah berdoa. Sehingga saya selalu berdoa dalam keadaan apa? Sibuk masuk minta, sibuk kasih bimbingan orang, sibuk bangun proyek, sibuk persiapan peternakan, sibuk ini, sibuk itu. Tapi saya tahu saya harus melakukan tanggung jawab saya yang menerima dukungan dari jemaat, mensupport keuangan, saya membagikan dalam doa. Anda beri keuangan, kami beri dalam doa. Haleluya. Sehingga semuanya sukses, sejahtera dan diberkati. Nah, umat Tuhan, kita sebut di sini saling terhubung dan bermanfaat. Apa saudara kasih? Saling terhubung dan jadi connecting to one another and bringing benefit to one another. Terkonek satu dengan yang lain, bukan sedot, tapi justru kita saling memberi benefit dan keuntungan. Apakah itu? Demikian bunyinya. Dari jemaat mitra ke pelayanan VLCM, aliran doa dan kontribusi keuangan. Dari VLC ke jemaat mitra, mengalir doa, berbagi upah dan pengurapan. Haleluya. Janda itu memberikan sepotong kue, tapi Elia memberikan pesan profetik, makan dan hiduplah beberapa saat engkau dan anak-anaknya. Demikianlah VLC terjadi. Haleluya. Umat Tuhan, ini harus merupakan sebuah semangat dan dorongan. Haleluya, amin. Kenapa? Karena Anda tidak dipaksakan, tapi Anda dijadikan sebuah kemitraan. Partner itu artinya apa? Equality together. Bersama-sama dan sama-sama. Apa dan apa? Bersama-sama dan sama-sama. Itu prinsipnya. Nah, umat Tuhan, apa yang menjadikan kita mitra? Umat Tuhan, di dalam 2 Korintus 8 ayat yang keempat, dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya apa? Mereka beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mitra adalah individu, keluarga, badan usaha, pelayanan lainnya dengan setia dan berkala untuk memberikan dukungan keuangan dan doa ke Victory Life Community. Pemberian jemaat mitra memungkinkan VLC untuk menjalankan misinya dan memposisikan jemaat mitra untuk menerima upah atas pekerjaan, pengurapan pelayanan, dan tuaian dari benih keuangan yang jemaat mitra tabur. Saudara yang kasih, dari konsep berpikir seperti yang kita ambil dari Elia dan Janda itu, diterapkan di dalam 2 Korintus tadi katakan, kita tidak dipaksa, tapi dengan kerelaan. Elia bilang kepada Janda itu, pulang dan buat untuk aku. Kalau dia bilang, emangnya gue pikirin, nggak bisa juga. Perempuan itu punya hak, tapi dia lebih mempercayai pesan profetik, dan ketika dia lakukan, sama juga saudara kekasih, 2 Korintus ini luar biasa. Saudara perhatikan ayat 4 di situ dikatakan, dengan kerelaan mereka sendiri. Itulah sebabnya saudara kekasih, Anda tidak pernah dipaksa bermitra, tapi Anda diberikan visi ke depan dan lakukanlah dengan sukarela. Amin.
Saya tidak pernah memaksakan siapapun, termasuk anak-anak saya. Saya tidak pernah memaksa Elvis sekalipun, Stefani sekalipun, Ruth dan Kona, tidak pernah resi siapapun. Saya tidak pernah memaksa. Tapi saya memberikan contoh hidup, saya sharingkan kepada mereka, bagikan kepada mereka. Kalau mereka belum tahu, saya kasih kesempatan sampai mereka tahu apa yang harus mereka lakukan. Dan mereka bukan anak saya, tapi mereka sudah menjadi mitra pelayanan. Ini luar biasa. Amen. Nah, umat Tuhan, demikian pula saya dan saudara. Kita berbicara di sini adalah untuk sebuah kesatuan. Itulah sebabnya saudara kekasih, kemitraan itu memiliki seperti ini. Para penatua bermitra, berterima kasih ya kepada VLC, bahkan kita bangga bahwa VLC telah menjadi jemaat mitra dengan doa dan memberi dan dapat berpartisipasi aktif bersama para penatua dalam apa yang Tuhan lakukan melalui Victor Life Community. Haleluya. Anda adalah kemuliaan kita. Amen. Anda adalah partner-partner kita, kemitraan yang kita sangat banggakan dan andalkan. Why? Karena saya percaya Anda telah dibawa oleh Tuhan, saya telah dibawa oleh Tuhan. Amin. Kemitraan kita sejak puluhan tahun yang lalu. Saya ingat tahun 98 kita ibadah di depan situ. Saya masih ingat Om Adi dan Tante Nisi datang. Alga masih kelas berapa? 1 ya. Saya ingat 1 tahun kita ibadah di luar. Saudara masih ingat bukan? Masih ingat waktu itu tahun 98, 99. 1 tahun ibadah tanpa atap, saudara kekasih. Ya. Karena kita bermitra, mereka mendukung. Kita lihat sampai hari ini. Itulah sebabnya dari tempat ini saya percaya bersatu kita akan menyelesaikan rencana Allah. Saudara kekasih, kita lihat dari sejak masih muda-muda, ada yang SMA, ada yang semester 1, 2, 3, kita bermitra. Saudara lihat saya, jangan sepelekan kemitraan kita, karena ini sudah ada dalam rencana Allah. Orang-orang yang datang dalam VLC, yang saya percaya, orang-orang itu adalah kiriman Tuhan untuk kita. Tuhan tidak pernah kerja secara kebetulan. Saudara percaya, amen? Keberadaan saya di hadapan saudara, karena sudah ada dalam buku kehidupan. Keberadaan saudara dalam hidup saya sudah ada dalam buku kehidupan. Ini yang saya junjung di hadapan Allah. Dan saya bertanggung jawab untuk mengajarkan prinsip-prinsip kebenaran. Diskusi silakan. Anda luangkan waktu, kami para pemimpin selalu. Saudara yang kasih meluangkan waktu. Beberapa teman-teman mereka kasih waktu datang, kita berdoa bersama di menara doa, kita diskusi, kita cari jalan keluar. Kenapa? Karena saya percaya dalam kemitraan timbul ekses. Tapi itu semua bukan untuk memutuskan, memperkokoh jembatan. Haleluya. Nah umat Tuhan, saudara, apakah ada mitra depan sini bisa katakan amin? Yes. Ini yang saya ajarkan kepada jemaat. Nah, itulah sebabnya terus bergabung dalam misi VLC. Bilang di kiri kanan, terus bergabung dalam misi VLC. Come on, bilang di kiri kanan, terus bergabung, jangan menyerah. Haleluya. Terus mendorong. Saya mendorong diri saya mendorong saudara, saudara mendorong saya. Asal jangan menendang. Mendorong. Ya. Ini ayat luar biasa. 1 Samuel pasal yang ke-30 ayat 24. Ini terjemahan dulu yang saya ambil. Pertama dikatakan begini. Karena sebagaimana bagian orang yang pergi ke medan perang, demikian pula bagian orang yang tinggal di rumah. Mereka akan mendapat bagian yang sama. Katakan. Saudara yang kasih, mitra yang benar, mereka mendapatkan janji yang sama. Dan saya melihat mereka-mereka yang punya komitmen mitra yang benar-benar, yang komitmen sejak awal sampai hari ini, dan seterusnya. Tapi paling tidak, besok saya belum tahu. Tapi yang sudah saya lihat masa lalu sampai hari ini, benar-benar itu nyata, saudara yang kasih. Kemitraan mereka mengalami. Apakah ada persoalan? Ya, banyak persoalan. Tantangan tidak kecil alias besar. Masalah ruwet, saudara kasih. Tapi dengar, di dalam kemitraan Tuhan ada di tengah-tengah kita. Nah, umat Tuhan, sekarang terjemahan kita hari ini 1 Samuel 30 ayat 24. Siapa yang mau mendengarkan kamu dalam perkara ini? Sebab bagian orang yang tinggal dekat barang-barang atau yang jaga barang, yang jaga pos adalah sama seperti bagian orang yang apa? Pergi berperang. Itu akan dibagi sama-sama. Katakan, dibagi sama-sama. Apa saudara? Dibagi sama-sama. Dibagi sama-sama.
Saudara mau dibagi? Saya mau dibagi. Saya tidak mau ketinggalan pembagian. Itulah sebabnya saudara kekasih, ini kebenaran. Come on, haleluya, amin. Saudara mesti lihat, ini adalah bagian yang membuat saudara antusias. Untuk apa? Supaya Anda menjadi pasukan bala tentara Allah yang militan, yang tidak akan pernah dilengahkan atau dilepehkan dengan karena situasi dan keadaan atau orang. Filipi 4 ayat 17. Bukannya aku mencari pemberian itu atau pemberian, tetapi aku mencari dan bersemangat untuk buah yang menambah keuntungan, panen berkat yang terakumulasi dalam rekening kebaikan, rekening kasih sayang, rekening emosi, tapi juga rekening BRI. Haleluya. Itu dia. Haleluya. Nah, umat Tuhan, berarti ada berkat waktu kita bermitra. Yang percaya katakan amin. Lihat berkatnya seperti apa. Amsal 18 ayat 16. Pemberian seorang membuka ruang baginya dan membawanya ke hadapan orang-orang hebat. Pemberian seorang bilang apa, saudara? Membuka ruang baginya dan membawanya ke hadapan orang-orang hebat. Saudara, Anda tidak pernah bermitra untuk jadi minus. Anda punya korban persembahan seperti kendaraan yang akan membawa Anda berjumpa dengan the great man. Haleluya. Saya percaya dan sedang percaya, sedang alami bahwa VLC akan menjadi berkat di depan orang-orang hebat. Amin. Dan kita sudah lihat. Kita bersaksi kepada banyak orang, orang melihat. Dan kita sudah memulai Kupang Wise 26 tahun. Tapi 3 yang lain ini, Kupang Healthy, Kupang Prosper, Kupang Go. Kita akan terus lagi push ini, dorong ini. Untuk apa? Supaya kita jemaat mengalami semuanya ini. Jadi, banyak berkat bahkan promosi yang Anda akan terima ketika Anda memitra dengan pelayanan yang menjangkau jiwa dan memberkati kota. Ada berkat. Haleluya. Amin. Ada berkat. Saya sendiri mengalami, kita semua mengalami bahwa dalam kemitraan itu ada berkat-berkat yang dinanti. Promosi-promosi. Lihat. Di dalam Filipi 4:19 ini jaminan. Ini kebenaran yang luar biasa. Tetapi Allahku akan memenuhi segala kebutuhanmu. Baca saya. Menurut apa? Menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus. Saudara lihat, kata sesuai dengan kekayaan itu berbeda dengan dari kekayaannya. Lihat. Sesuai dengan kekayaan kemuliaannya. Bukan dari kekayaan kemuliaannya. Kalau dari kekayaan kemuliaannya artinya begini. Kalau Tuhan punya itu 100, maka dari yang 100 itu diambil 20 untuk menolong kita. Jadi kita dapat pertolongan hanya berapa persen? 20%. Karena dari kekayaan kemuliaannya yang 100 diambil 20 untuk mensupport kita. That's not the Bible said. Itu yang bukan dikatakan Alkitab. Alkitab bilang begini, sesuai dengan kekayaan kemuliaan. Sesuai itu artinya begini. Kalau Tuhan punya 100, diambil berapa saudara kasih? 100. Sesuai dengan berapa? 100. Diambil sesuai dengan 100, dilimpahkan kepada kita. Itulah mitra. Allahku, Allah VLC akan membuat engkau terpenuhi dalam segala kebutuhanmu. Bukan sesuai bukan dari kekayaannya, tapi sesuai dengan kekayaannya. Saudara tahu, Tuhan punya langit dan bumi. Haleluya. Itu dia. Amin. Tuhan punya langit dan bumi. Saudara, kalau Anda memitra, saya sudah jemaat-jemaat yang bermitra, ketika yang sungguh-sungguh memberikan, mendorong, saya melihat mereka itu sangat sukses dalam jasmani, rohani, jiwanya. Jasmani, rohani, jiwanya. Dan ketika kita berdoa, doa yang kita naikkan karena bermitra, tidak ada yang dijawab, tidak dijawab, semuanya Tuhan jawab. Pergumulan-pergumulan yang antara mati dan hidup, tapi karena kita bermitra, Allahku akan menolong engkau. Haleluya. Saudara kekasih, itulah makna bermitra. Seringkali kita ayat ini kita tidak bermitra
tapi kita mengharapkan kekayaan. Kalau Anda bukan mitra Bank NTT, Anda tidak bisa mengharapkan payung dari Bank NTT. Karena payung hanya diberikan untuk mitra-mitranya. Satu hari saya stop di Bank NTT karena hujan jalan. Pak, tolong Pak, saya perlu payung. Tolong satpamnya antar. Direkturnya bilang tidak, saya antar saja, kasih email saya langsung. Dia bawa setumpuk payung. Kenapa? Karena kita bermitra dengan Bank NTT. Tahukah Anda, ketika Anda bermitra dengan Tuhan, surga diperintahkan untuk mencukupkan segala keperluan saudara. That's real. Haleluya, amen. Nah, umat Tuhan, 1 Korintus pasal 16 berkata begini, ayat 2. Di mana dia bilang begini, pada hari pertama minggu itu, hendaklah kamu masing-masing menyisihkan sesuatu. Itu artinya, mitra itu dengan sengaja dia mempersiapkan. Coba katakan, dengan sengaja mempersiapkan. Katakan. Sekarang saya tanya Bapak Ibu, apakah Anda dengan sengaja siapkan dana untuk bayar pulsa di rumah? Dengan sengaja atau tidak? Tidaklah, saya tidak sengaja. Nanti saja kalau perlu isi pulsa PLN, saya isi. No. Anda dengan sengaja 500.000 sisihkan untuk pulsa PLN atau 100.000 tergantung dari kebutuhan rumah. Dengan sengaja, bukan? Umat Tuhan, gereja tidak boleh tidak sengaja. Anda dengan sengaja. Dalam keadaan kekurangan sekalipun, janda itu bilang, saya makan mati. Tapi Elia bilang, jangan buru-buru mati. Lakukanlah dengan sengaja untuk aku. Buatlah untuk aku dan engkau akan hidup. Demikian saudara. Dengan sengaja memberi. Amin saudara. Dengan sengaja memberi. Dengan sengaja mendukung. Artinya dia punya kesadaran. Dia punya kemauan. Dan dia punya keputusan untuk dia mau menerima. Nah, di dalam perjalanan ini biasanya kita itu ada pertemuan mitra. Disitulah kita share kendala-kendala apa. Nah, demikian jemaat. Penatua punya waktu, saudara punya nomor HP saya, Anda bisa tanyakan, bisa yang menyangkut profetik, diskusilah dengan yang berkaitan dengan profetik. Anda nggak bisa diskusi di luar sana, lalu Anda memutuskan sendiri, you got wrong way. Nanti kita ke jalan yang kurang pas. Itulah sebabnya saudara kasih penting untuk kita lihat ini dengan sengaja. Jadi Tuhan mau memamurkan kita untuk kita mendirikan kerajaannya. Haleluya, amen. Supaya berkat ilahi secara supernatural memenuhi semua kebutuhan kita. Haleluya. Nah umat Tuhan, apa maksud yang dikatakan pemberian kita akan memberi ruang bagi kita dan membawa kita ke hadapan orang-orang hebat? Maksudnya apa? Perhatikan, kata Ibrani yang diterjemahkan dalam pemberian, dalam Amsal tadi sudah dibaca 18, 16, 19 ayat 6, Amsal 21 ayat 14, dikatakan hadiah. Jadi dengan pengertian begini, waktu Anda memberikan pemberianmu, hadiah itu akan kembali kepada saudara. Berarti tidak ada rugi, bukan? Haleluya, amen. Pemberian itu berubah menjadi the reward. Dunia dengan prinsip kekhawatiran dan ketakutan membuat, termasuk kalau kita anak Tuhan tidak memiliki iman untuk bertumbuh bersama-sama dalam sebuah komunitas yang kuat, maka kita akan teradopsi atau mengambil prinsip dunia yang menahan. Karena itu saudara yang nggak lihat di sini bahwa pemberian kita berubah menjadi hadiah. Dengan kata lain, setiap tenaga yang saudara berikan, daya yang saudara berikan, dana yang Anda berikan, dengar, itu akan kembali kepada saya dan saudara. Haleluya, amen. Itu akan kembali. Jadi dengan kata lain, sebagai mitra saya, kita siapapun, kita melakukannya itu untuk kita sendiri. Kita tidak pernah lakukan itu untuk orang lain. Pemberian itu akan kembali kepada engkau dalam bentuk hadiah. Coba bilang di kanan atau kiri, pemberianmu akan kembali menjadi hadiah untuk engkau. Bilang di kanan atau kiri, pemberianmu akan kembali menjadi hadiah untuk kamu. Amen. Jadi happy-happy aja, tenang-tenang aja. Kita percaya bahwa Tuhan itu setia dan akan kembali untuk kita. Haleluya. Nah umat Tuhan, di dalam
contoh kemitraan, kita bisa melihat bagaimana contoh kemitraan di dalam kehidupan Salomo bersama dengan bagaimana Ratu Negeri Sheba bermitra dengan Salomo. Kita lihat di dalam 1 Raja-Raja pasalnya yang ke-10 ayat 21. Segala perkakas minuman Raja Salomo dari emas, dan segala barang di gedung hutan Libanon itu dari emas murni. Tidak ada barang perak. Coba baca yang di bawah. Bilang apa saudara? Sebab orang anggap perak tidak berharga pada zaman kapan? Wow, hebat. Nah, kita melihat bahwa kemasyhuran Salomo itu menyebar ke seluruh negeri. Oke? Kemudian di 1 Raja-Raja pasal 10 kita lihat ayat 1 dan 3. Nanti di sana Ratu Negeri Sheba dia mendengar kabar tentang kehebatan, the greatness of Solomon. Lalu dia berikhtiar untuk datang, dan Alkitab berkata dia membawa barang-barang yang mahal untuk diberikan kepada Salomo. Dan di dalam 1 Raja-Raja pasal 10 ayat 5 berkata begini. Bahkan ayat 4, ketika Ratu Negeri Sheba melihat segala hikmat Salomo dan rumah yang didirikannya, ayat 5, makanan di mejanya. Lalu apa lagi saudara? Bisa baca terus? Cara duduk pegawai-pegawainya, cara duduk jemaatnya, cara pelayan-pelayannya melayani, cara pelayannya berpakaian, minumannya, korban pujian penyembahan persembahannya di rumah Tuhan. Maka apa yang terjadi? Tercenganglah. Saya percaya saudara yang kasih, untuk punya sumber daya yang berkompetensi tinggi, yang dikatakan pelayan-pelayan sampai cara duduk, cara dengan kata lain, karakter-karakter yang mereka terbangun itu mensupport karisma Salomo. Jadi karakter adalah fondasi karisma. Apa saya katakan saudara? Karakter adalah fondasi karisma. Karakter first, fondasi. Mungkin mereka dengar, wih Salomo belum tahu. Dulu duduk tuh setengah mati, dipaksa. Oke, yang di muka maju sedikit, angkat tas, angkat nih. Coba yang bersepatu, yang pakai kaos kaki maju satu langkah, lalu yang pakai kaos kaki satu saja maju. Lama kelamaan ibu Ratu the Queen. Tapi sekarang ketika mereka datang duduknya rapi kali. Kalau mereka tuh ngantuk rame-rame. Kalau mereka semangat rame-rame. Kalau mereka biru rame-rame. Kalau mereka kasih mangsak baju tanpa ikat pinggang, semuanya tanpa ikat pinggang. Ratu, wih, dorang itu kalau bertengkar, Facebook juga kalah rame, viral di antara dong rame. Tapi sekarang dong bilang apa? Kelemahanku. Apalagi kelemahanku lebih lagi menjadi kelemahanmu. Wih, mereka tuh saling merangkul, Hei, Ibu Ratu, dorang itu gudang persoalan, tapi juga mereka gudang jawaban. Lama kelamaan Ratu Negeri Sheba, waduh, saya sudah dengar orang-orang VLC itu mereka orang biasa, punya persoalan, punya itu, tapi mereka tuh datang, mereka punya penatua, ada yang tegas, ada yang lembut, ada yang murah menangis, ada yang murah tertawa, ada yang tegas, ada yang lembut, tapi mereka semua seperti Pancasila. Haleluya, amin. Saudara lihat, kita punya kebanggaan, dan orang akan mendengar bahwa di balik kelemahan dan kekurangan kita ada kekuatan yang saling menerima satu dengan yang lain. Ini powerful. Gereja bukan tanpa persoalan. Gereja ada persoalan untuk kita menjadi dewasa. Jawab saya, gereja bukan tanpa apa? Persoalan. Karena begitu saya cari gereja yang tidak punya persoalan, tidak no problem there. Begitu saya bawa di sana menjadi apa? One problem. Because no problem plus one problem, me become the problem. Begitu saya atau saudara dapat gereja yang tidak punya persoalan, langsung saudara masuk, gereja itu punya berapa persoalan? One persoalan. Ratu Negeri Sheba dengar, wih, orang-orang di
sana tuh luar biasa. Kalau mereka doa puasa dunia, mereka selesaikan masalah, mereka luar biasa. Wih, mereka punya proyek tuh luar biasa. Dong penatua berdiri satu kaki sampai 1 bulan atap memang luar biasa. Haleluya. Saya percaya itulah VLC. Amin. Ada banyak kekurangan. Saya punya kekurangan. Ibu Messi punya kekurangan. Pak Elvis punya kekurangan. Pak Danja punya kekurangan. John Dede punya kekurangan. Kita punya kekurangan. Tapi itu adalah kebanggaan saudara. Amin. Saya punya kebanggaan kepada almarhum papa dan mama saya. Saya tidak pernah melupakan kekurangan mereka. Tapi kekurangan mereka menjadi tidak lagi bagian dari masalah. Karena saya tahu, oleh karena kekurangan mereka lah saya ada di dunia ini. Amin. Saudara yang kasih, bermitra artinya kita mengesampingkan kepentingan kita dan mengutamakan tujuan kita. Umat Tuhan 4 legasi itu adalah tujuan. Saya sering bilang begini, Pak. Semua pernah ujian SMA? Pernah ujian SMA ya? Saya ingat waktu saya masih SMA, saya mau tutup dengan kesaksian ini. Kita sama-sama, saya dan Pak Adi ini ketemu satu konco nih SMA. Saya ini tukang terlambat, Ibu. Karena saya doa-doa malam, pulang mengantuk, bangun lupa ada ujian. Satu hari saya datang, ada itu guru Ibu bilang kenal, Pak Kadir Goro, sudah itu Pak Kadir. Dia datang di situ. Semua yang terlambat menghadap. Saya datang menghadap. Saya sudah jalan dari rumah tuh, saya sudah lari. Kenapa? Biasa saya santai, tapi karena ini ujian akhir, saya cepat jalan. Biasanya hari lain walaupun upacara saya santai saja sudah. Tapi karena ujian akhir, tujuannya adalah lulus. Saya tidak mau begitu, saya panggil dia datang, saya datang. Sini. Kau lagi. Ini Mas Om, Pak saya mau ujian. Tidak. Pak saya mau. Akhirnya saya bertengkar dengan dia. Lu pergi sudah. Saudara yang kasih dengar, kalau Anda punya tujuan, penghalang akan saudara singkirkan. Amin. Penghalang yang legal maupun ilegal Anda akan singkirkan. Jadi saya bilang, Pak pemarah saya tunggu dulu, satu ujian dulu. Dengar saudara, bilang kepada kelemahan, tunggu nanti Yesus datang baru kita berurusan. Sekarang jangan ganggu saya dulu. Amin. Tapi kalau saudara layani kelemahan orang lain, apalagi saudara akan terbelit oleh kelemahan itu sendiri. Nah, pesan saya yang terakhir saya tulis di sini. Apa yang didapat dari Ratu Negeri Sheba? Saudara yang kasih, 1 Raja-Raja 10 ayat 13. Salomo memberikan kepada Ratu Negeri Sheba segala yang dikehendakinya dan yang dimintanya. Saudara yang kasih lihat. Perhatikan di sini. Ratu Negeri Sheba sudah punya semuanya, bukan? Saudara lihat, ini logikanya masuk atau tidak? Dia sudah punya segala-galanya. Dan pada waktu dia membaca kehidupan Salomo, dia bilang, wow, saya belum punya. Cara melayani saya belum punya, cara duduk staf-staf saya belum punya, cara mereka menyembah saya belum punya. Jadi untuk saya mendapatkan apa yang Salomo punya, saya mau bermitra, membawa apa yang ada pada saya mau persembahkan untuk Salomo. Paham sampai di sini saudara? Dengan kata lain, Anda tidak punya mungkin banyak hal-hal yang rohani. Tapi ketika Anda punya sejemput doa, sejemput persembahan dan tenaga yang memberi, Anda datang, Tuhan, saya mau bermitra dengan VLC. Haleluya. Dan apa yang terjadi? Waktu dia datang, dia bawa persembahan. Salomo pulang, Ratu Negeri Sheba pulang. Salomo memberikan apa yang dia inginkan. Dengan kata lain, dalam kemitraan ada pertukaran, good menjadi better menjadi the best. Kasih pujian bagi dia, come on! Haleluya! Saya percaya yang terbaik dalam perjalanan untuk mitra VLC. Menurut sejarah saya baca, waktu Negeri Sheba datang ke sana, ratu itu datang karena percakapan. Dan saudara tahu Salomo bukan? Saudara sudah tahu Salomo bukan? Ceweknya banyak kakak. Punya ngomong. Sejarah, saudara baca saja. Sejarah mencatat ketika ratu selesai kunjungannya, dia pulang dengan membawa benih di dalam kandungannya yang namanya keturunan orang Ethiopia.
Kita ambil yang positifnya apa? Ketika kita bermitra dengan Tuhan Yesus, kita melahirkan keturunan ilahi yang membawa kegerakan. Kita melahirkan 4 legasi yang membawa hidup kita ke bangsa. Orang Ethiopia sekarang mereka membangun tempat penyembahan dan mereka tulis di sana, "We are the generation of Solomon." Mereka bilang, kami orang Ethiopia adalah keturunan Salomo karena didatangkan dari kunjungan Ratu Negeri Sheba. Umatku, umat Tuhan, dengar saudara yang kasih, Anda dan saya adalah keturunan ilahi. Amin. Dalam kemitraan ini, saya ingin kasih tahu kepada saudara, kita akan melahirkan keturunan ilahi yang membawa pengaruh dalam 4 legasi. Puji Tuhan. Adakah mitra-mitra yang ingin berkelanjutan? Saya berdoa, biarlah kita katakan, move on. Kita akan terus bergerak. Kita tidak akan pernah berhenti karena satu hal dan 2 hal. Tapi kita akan terus bermitra. Haleluya. Saya ajak kita akan berdoa bersama-sama. Dan pagi hari ini saya mau minta untuk kita bersama-sama kembali lagi merefresh. Refresh untuk kemitraan kita. Ya. Ada 2 poin yang saya akan berdoa untuk saudara. Untuk kita penting memahami kekuatan dan kuasa yang tersedia dalam kemitraan. Dan kemudian saudara terkasih, kita akan manfaatkan kekuatan itu. Haleluya. Untuk menjadi sebuah nilai tambah yang bisa kita pakai untuk kepentingan kerajaan Tuhan. Tapi juga kita bisa mengalami di dalamnya. Haleluya. Mari umat Tuhan, berapa di antara kita yang berkata, ya, saya akan terus bersepakat. Kami mau akan terus maju. Kami mau melihat anak-anak kami maju, akan ambil bagian dalam 4 legasi. Kami melihat cucu-cucu kami ambil bagian dalam 4 legasi. Kami melihat ini adalah bagian kami. Aku mau mengambil bagian dalam suara profetik, pelayanan profetik, visi misi yang sudah dibuktikan oleh hamba-hamba Tuhan yang melayani. Bukan 1 tahun, bukan 2 tahun, puluhan tahun sudah. Maka saya mau ajak saudara yang kasih, mari Anda boleh bangkit berdiri. Saya akan berdoa bersama-sama untuk saudara. Puji Tuhan. Bapa, Engkau melihat sikap hati kami. Engkau melihat apa yang ada. Saya bersyukur kepadamu Bapa, bahwa sampai hari ini Victory Life Community masih mengoperasikan pelayanan 4 legasi. Kupang Wise, pendidikan akan terus berjalan. Sedang datang lagi Kupanggo, misi, pekerjaan Tuhan, penginjilan, pemuritan, pembapaan, mentoring, yang dalam banyak hal sudah kami lakukan, saja kami akan lanjutkan itu lagi. Kupang Healthy, ada teman-teman yang sudah kuliah dokter, kuliah perawat, ambil spesialis ini dan itu. Mereka yang sudah mulai belajar administrasi rumah sakit dan berbagai macam pengelolaan di bidang kesehatan. Aku berdoa juga untuk kami yang sedang memulai pekerjaan di bidang Kupang Prosper. Ada tebeban, ada farming ini, farming itu, ada usaha-usaha yang lain. Tuhan, aku berdoa siapapun dan apapun dan bagaimanapun keterlibatan kami dalam 4 legasi, saya deklarasi Allah yang disembah oleh VLC akan memenuhi segala keperluanmu sesuai dengan kekayaan kemuliaannya. Tuhan akan membuat yang tidak mungkin menjadi mungkin, yang belum pernah engkau impikan terjadi dalam nama Yesus. Saya juga berdoa seperti Elia membawa pemulihan kepada janda dan anak itu, bahwa sudah hilang harapan, tapi dia memberikan semangat lagi. Aku berdoa supaya hari ini Tuhan bangkitkan pengharapan di hati kami lagi Tuhan. Sekalipun ada proses-proses yang kadang-kala membuat kami tersinggung, membuat kami sakit hati, tapi hari ini aku katakan kami satu dalam adonan yang baru ya Tuhan. Kami menjadi adonan yang ditebus oleh darah Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Mari Roh Kudus bergeraklah lebih jauh lagi. Ambil alih situasi dan keadaan. Haleluya. Amin. Thank you Lord. Mari datang kepada Tuhan, umat Tuhan. Datang kepada umat Tuhan. Bapa, pemulihan sedang Engkau kerjakan. Harapan yang Engkau sedang kembalikan. Hopeless menjadi full of faith, Father God. Terima kasih Bapa. Biarlah kesaksian dari tempat ini
membawa inspirasi bagi banyak gereja yang lain, orang percaya yang lain, kepada kota dan bangsa-bangsa Tuhan. Karena Tuhan sudah memulai sejak dulu. Hari ini kami akan berkelanjutan. Aku berdoa, mitra-mitra yang sudah ada tetap teguhkan di hati kami. Dan kami percaya penyediaan surga terjadi, penyediaan supernatural Tuhan cukupkan bagi kami. Anugerah-Mu cukup untuk kami melewati proses-proses yang sedang kami lewati hari ini Tuhan. Dalam keadaan apapun aku berdoa, anugerah Tuhan cukup bagi kami. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Sekali lagi kasih pujian ya bagi kita. Come on. Woo.